lu milih cabe apa beling? Gue kagetnya sama orang itu malah milih beling bang. Murah aja, gue nggak tahu kalau di situ ada rak piring. Saya bang, gue bayar cuma 2 biji bang. Dia nomor 1 semua depan. Lagi di situ gue denger anak-anak pelo lagi ngudak-ngudak. Itu bukan kedua, itu bonjer. Prim press. Dikira dia tuh anak kedua ya. Ada yang ngejambak, dibacokin, ada yang ngangkat kakinya dibacokin pantatnya. Pas mau naik motor dia sabet tuh anak pelo. Gue jelas banget langsung sabet palanya bang. Cepret ya palanya. Langsung ngegeletak. Nah, Prim, kalau buat lu sendiri, Prim, artinya kan lu kan kagak mau dong yang ketiga kalinya lu kenal lagi dong. Iya. Ini gua tanya nih sama lu nih, lu sendiri bagaimana, Prim, buat antisipasi itu, Prim? Punya nggak di era lu waktu itu lu buat kepikiran kayak si kembar, no? Kalau gue sih, Bang, segala macam tuh, Prim. Gue nggak, Bang. Gue itu yang dibilang gue libur sekolah sebulan, pas, Mak, besok Prim mau sekolah. Yaudah, besok. Gue ngomong tuh di hari Sabtu. Di hari Minggu, mak gue narik gue tuh, Bang, ke kamar. Sini duduk. Gue dikasih air minum segelas sama mama gue. Minum dah, baca Al-Fatihah 19 kali. Buset. Itu buat minum air dong. Iya. Baca Al-Fatihah 19 kali. Kagak napas? Napas, Bang. Boleh. Kirain kagak napas 19 kali, Bang. Panjang, weh. 7 ayat. Iya. Terus akhirnya? Gue dikasih minum, mama gue dikasih dah kayak buat pegangan gitu. Karena kan mama gue tulen, Bang, Jawanya. Oke. Masih kejawen banget. Gue dikasih rajahan tuh, Bang, segini dah. Apaan tuh rajahan? Rajahan tulisan Arab tuh kain. Iya, betul. Kain tulisannya emas, wangi banget. Gue juga nggak tahu tuh wangi dari mana, enggak. Selama gue pakai gue nggak pernah minyakin tuh. Wah, masih wangi aja. Sampai sekarang. Ya. Kata mama gue nih, pegang, jangan taruh dompet, jangan taruh kantong, taruh di tas. Ya, terus gue tanya ini buat apaan, Mak? Udah pegang aja buat selamatan. Kata mama gue kan. Ya udah, selama gue pegang itu dari mama gue kalau mau keluar rumah, berangkat sekolah nih, gue baca amalannya dulu. Ini Al-Fatihah doang 19 kali. 19 kali? Iya lu, besok gue amalin lah. Ampuh Bang, Al-Fatihah. Bisa ngilang kan, anjir. Lah Prim, oke, ini ngomong punya, emang lu asli mana sih Prim? Keturunan mana lu, silangan mana lu? Kalau bokap Betawi, Bang. Bokap Betawi? Bokap Betawi, kalau nyokap Jawa. Jawanya mana, Prim? Jawanya itu Bang, apa namanya, Purwokerto. Purwokerto, buset. Weh, wong Purwokerto, anjir. Ngapak bukan ya? Nyokap gue ngapak, Bang. Tapi lu bisa bahasa Jawa, Prim? Bahasa Jawa masih kilas-kilas doang, karena kan gue kayak... Lu lama di Basmol ya? Iya, lama di situ. Gue kayak orang ngomong Jawa mah gue ngerti. Iya, bener. Lah, tapi kenapa malu nggak dari awal, Prim, ya? Ngasih wejangan itu ya? Ya kan karena gue bilang, ini sekolah baik-baik, sekolahan polisi kan, yang punya polisi. Karena kan Patrick lambangnya polisi, Bang. Dalamannya emang nggak bener. Ura-ura semua, anjir. Sekolahnya emang bener, muridnya aja yang nggak bener. Muridnya kampret tuh, Prim, anjir. Aduh, lu anak berapa sih, Prim? Dari berapa bersaudara, Prim? Gue anak pertama, Bang, dari 2 bersaudara. Lu anak pertama? Yang kedua apa? Cewek, cowok? Cowok, Bang. Cowok lagi aja? Sama Patrick juga? Enggak, adek gue sekarang gue masukin pesantren sih. Masuk pesantren, jangan kayak lu ya, anjir. Parah, Bang, adek gue. Lebih parah dari gue, Bang, tangannya lebih parah. Iya, anjir. Kayak kalau gue ledekin gitu, sampai kokek nih, sampai dia gerah. Jadi marah, Bang, sama gue. Mending dah kalau marahnya kayak tangan doang. Dia mau balik, Bang, ke dalam dapur. Iya, dalam dapur, dalam kamar mana gue kan kalau naruh BR kan digantungin lagi kan. Malah itu orang tua gue, Bang, yang nyuruh digantungin. Iya, bukannya diumpetin karena lebih baik kelihatan. Jadi misalkan mau gue ngeliat nggak ada, pasti gue ngapa-ngapain nih. Lebih baik begitu kalau orang tua gue, Bang. Terbuka lah. Gue juga sama orang tua gue terbuka. Nah, akhirnya adek lu pas ngeliat ada BR, bawa BR gitu? Saya bawa pisau, Bang, gue ditusuk-tusukin. Demi Allah. Lu ditusuk-tusukin? Ditusuk gua. Saya bukan main tusuknya. Masa? Beneran. Lu parah. Sampai tetangga-tetangga gue yang misahin. Guanya kan diem aja, gue megangin tangannya aja. Gue udah ketusuk satu kan di sini kan. Buset, kesambet kali adek lu itu. Kau udah emang dari lahir sih udah dibilangin sama orang tua sono. Kan dia ada tanda lahir nih, Bang, segini nih. Apa tuh? Tanda lahir. Itu apa? Tok. Kalau di Jawa tuh disebutnya belong. Segini nih full hitam. Dibilangin dah. Iya, waktu lahir di sono kan. Bu, ini anaknya sering-sering dipantau. Soalnya tangannya enteng. Bener enteng sampai sekarang. Nggak karuan, Bang. Emak gue dilabrak orang mulu. Gara-gara? Adek gue nonjokin orang mulu. Iya. Anjir. Masih kecil. Masih kecil ya? Iya, ribut mulu. Lah ini di pondokan udah bener dia? Alhamdulillah, Bang. Jadi di pondokan itu kan gue
adek gue pesantren deket bang dari rumah. Jadi kayak pengurus pesantren sekolah kenal sama mama gue. Jadi kalau ini dia selalu ngasih info. Oh, dekat-dekat di sini juga nih. Iya, di Alidaya bang. Iya, bener. Yang deket aja dah. Oh, berarti memang lu jangan cuma itu aja dari Mali. Itu aja gua. Udah nggak kemana-mana lagi. Udah nggak kemana-mana lagi. Nggak nyampe main-main ke sono Malimping, nggak kemana-mana lu. Nggak percaya gua bang sama orang lain. Gua lebih percaya sama gue sih. Iya betul. Doa ibu ya. Iya, restu itu mah. Soalnya pas selama gue sekolah itu, mak gue selalu wanti-wanti bang ke gue. Jangan pernah ribut di hari Rabu. Kata mak gue itu, demi Allah bang, dia ngomong gitu. Pokoknya dia ngomong kayak gitu, setiap gua pulang sekolah hari Rabu nih bang, jam 12 tuh gua udah ditelepon. Udah ditelepon gua bang. Ingat dari HP pulang. Sama gue, yaudah iya mah pulang. Gua langsung balik tuh setiap hari Rabu. Makanya gua setiap kejadian hari Rabu tuh gak pernah ada. Masa sih? Iya, gua balik duluan minta anterin. Apa ya itu ya? Iya. Gua setiap hari Rabu gak pernah ada. Tapi kalau gua heran itu setiap hari lain nih. Hari lain kayak Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Gua gak pernah diteleponin bang, mau gue gak balik. Pernah nih gue bang, gue main ke Mesir. Tuh gue 2 hari di sono bang. Gue 2 hari sama temen gue, beberapa yang lain udah pada balik duluan. Gue bilang gue di sini aja deh, gue masih betah. Temen gue diteleponin sama mama gue, kok gue kagak ya? Iya, gue heran gue kagak ya. Gila hari Rabu gue teleponin mulu. Hari ini kagak, kata gue. Kecuali pas gue balik baru ditanyain gue bang. Tanyain kenapa kemana aja. Iya. Orang mah ngabarin kata emak gue. Mungkin kejadian itu hari Rebo kali ya? Hari Rebo bang. Oke. Karena gue lahir di Rebo Wage. Masa? Bisa tuh jangan dibongkar lu, ntar ada yang senti disantet lu. Pokoknya yang kejadian gue kena itu gue buat pelajaran bang bagi gue. Apa yang tumbuh tuh apa yang gue tanam bang. Misalkan gue nanam hal buruk nih, kayak tadi gue masuk Betrik kan niat gue buruk. Tumbuhnya kan buruk ke gue sendiri. Jadi niat gue. Kan lu kan pas masuk Betrik, lu dari tadi belum pernah cerita ada ngayamin orang, Prim. Berarti itu mah deh. Wah lu. Halo. Sebenarnya gimana? Berarti artinya sebelumnya ada yang bekas korban lo kali mungkin. Kalau itu gue lupain aja bang. Lu lupain aja? Dosa banget gue kalau begitu bang, ngerasa dosa gue iya. Sian. Karena kan gue ngerasain posisi, misalkan kebacok nih orang tua yang sedih. Artinya maaf nih Prim, pernah juga ada yang sampai parah di pestain sama anak-anak lo Prim, yang lu lihat depan mata kepala lo? Pernah sih. Cuman bukan anak pelo bang ya, anak bonjer. Yang kena? Iya. Innalillahi. Ketemunya di depan lampu merah Grogol lurus dikit tuh. Ketemunya di situ dia keluar dari Selipi apa mana gitu, gue nggak tahu dia keluarnya dari mana. Anak Roxy sama Kota jalan, jalan balik bareng tuh, lewat Grogol depan. Nah gue anak Daun Mogot belum pada bubar, masih pada di warung dekat sekolah tuh, tongkrongan. Dapat kabar katanya anak Roxy ribut sama Bonjer. Nah Bonjernya itu kebelah dua bang, karena gue nggak ada di kejadian nih. Gue jadi datang udah pada bubar, anak-anak gue datang udah pada bubar. Yang gue lihat tuh pas gue datang tuh, ada deh anak bonjer jatuh, tuh disayurin bang sama anak-anak. Gue liat, mending bang nyayurinnya kayak apa? Ada yang ngejambak, dibacokin, ada yang ngangkat kakinya dibacokin pantatnya. Udah, nggak taunya, gue baru ngeh pas kejadian itu kelar, gue balik ke rumah, gue dikabarin sama temen gue, wah Prim, ini saudara gue kena nih sama anak Betrik. Iya. Gue parah amat lu. Gue nggak taunya kenal sama yang dibacokin itu kenal, nggak taunya emang dia orang gitu sih. Orang apa? Apa namanya? Sakit dah. Maksudnya orangnya itu selonong-selonong aja. Nggak mikirin ke depannya bagaimana. Udah dia kena parah bang, pantatnya, kepalanya, belah-belah. Tapi di kejadian itu lu ikut nyayurin juga? Kagak bang. Iya, bener nih. Bener kagak. Ya berarti mungkin apapun perbuatan mungkin ini adalah imbas juga kali mungkin. Imbas bang, ini masa lalu gue bang parah sih. Betul. Saya nggak mau ngebongkar deh, nanti yang buat tahu aja deh. Anjir. Kemudian ada kejadian apa lagi Prim? Yang barangkali bisa dibagikan buat teman-teman Prim yang seru. Itu gue kejadian gue kelas 2. Gue kelas 2 tuh kayak angkatan gue tuh maunya, gue jalan murni, angkatan gue semua. Jadi gue nggak bilang kelas 3 kalau gue mau jalan. Udah gue ngumpul di trading. Trading tuh di mana sih Prim? Itu bang dekat Kalijodo. Soalnya kayak yang penjaga situ kan alumni Betrik juga bang. Jadi yang dibolehin deh. Iya trading itu. Iya dibolehin dah. Gue jalan dah. Itu Al angkatan gue doang. Gue jalan ke Dan Mogot. Kalau ke Dan Mogot gue nggak pernah janjian bang. Ada musuh aja ya? Ada pasti ada. Apalagi jam-jam sore dah kayak jam 4, jam 3 pasti ketemu gue. Udah gue ketemu di Jembatan Gantung. Ngepas banget tuh ketemunya kayak amprokan gitu bang. Sama dia gabungan nggak tahu deh gue sekolah apaan tuh. Seragamnya biru, katanya sih Tangerang. Gue ribut keos dah. Dia kepencar 2, ada yang arah ke Pedongkelan, ada yang ke arah ke Gantung Dalam, Kelingkit, ke ya, Pertamina tuh ya Kelingkit. Ada yang ke situ udah berantakan deh dia.
Oke lah, gue menang, gue masuk ke dalam, gue gantung, nongkrong deh. Karena di situ gue gak ada yang bawa motor bang. Habis maghrib kelar banget ajan, selang berapa kelar sholat, itu anak GP yang tadi sekolahan tadi gabungan lagi sama Pelo. Kejadian gue di situ kan kayak niat gue, udahlah, kita udah nggak ribut lagi. Iya betul, orang niat udah ngaso loh. Iya, udah capek bang. Itu gue ngeliat tuh dari seberang tuh dari apa namanya Kelingkit, Pertamina. Ramai banget anak pelajar mana nih? Terus ada teman gue bilang, itu mah yang tadi kita ributin. Iya, oh, STM ugal-ugalan kata gue. Iya, kadang kan gue lucu-lucuan aja bang kataan gue. Oh, STM ugal-ugalan yang tadi. Iya kayaknya nih, udah biarin aja dulu. Dia nggak bakal masukin kan, karena kan gue di situ nongkrong ada Kamsi. Kira gue dia nggak bakal masuk, nggak tahu yang masuk bang, nyebrang rel yang kali itu kan ada jembatan. Dia nyebrang. Diparanin lo ke situ. Diparanin gue dijanin batu. Kata gue BR mana? Kagak ada yang tahu BR di mana karena kan yang naruh BR udah tahu kemana deh. Gue juga nggak tahu tuh yang naruh siapa karena dipisahin, ditaruh tas gitar, dipisahin dah. Takut kayak ada apa-apa ya. Gue berapa orang ya waktu itu gue ikutin si temen gue si Adit. Dia lurus, agak dalam tuh bang. Gue bingung nih mau kemana lagi kalau ngikutin rel kan jauh tuh ke taman kota. Akhirnya temen gue lompat ke pemukiman warga kan ini rel. Pemukiman warga di bawah lompat dah. Gila aja. Gue nggak tahu kalau di situ ada rak piring. Gila kata gue, rak piring orang. Udah biarin gue cabut deh. Gue manjat kayak pagar doang sih bang. Manjat masuk ke kebun. Saking paniknya kali ya? Iya, bukan panik lagi bang. Orang kan kalau bacokin gelap mah nggak karuan bang. Iya, bener. Kayak kita aja ya kan kalau lihat. Iya, kayak kita aja. Lu doang kali, aku mah enggak. Asal-asalan ya. Udah gue masuk ke kebun itu tuh. Belakang pabrik persis, belakang pabrik kebun. Cuma ke batas batako doang tuh tinggi. Jadi gue lagi di situ, gue denger anak-anak Pelo lagi ngudak temen gue. Siapa nih yang di ini? Gue ngeri. Gue mah ngerinya apa ya? Ngerinya ada anak Betrik yang kena gitu. Gue nggak bakal tahu nih kalau ada yang kena. Iya betul. Gue udah kasih nggak tahu kayak gimana deh. Soalnya kan namanya orang mikirin masing-masing tuh. Iya, balas dendam lagi di posisikan baru banget dia rusak. Jadi gue di situ di kebun tuh bercanda-bercanda bang. Temen gue si Adit nih emang gokil suka bercanda. Dia bercanda apa? Iya ngecengin si temen gue anak-anak Asia baru tuh ngecengin si Gareng. Sepatunya ketinggalan. Loh? Sepatu ketinggalan? Iya, hilang. Kata gue, sepatu gue mana ya? Kata dia, nggak tahu gue. Dia malah sibuk nyariin sepatu. Kata gue, lu jangan kesono, Reng. Kalau lu ketahuan, gila lu. Kata gue nggak bakal tahu deh lu bakal kayak gimana. Iya. Udah dah, kok sepatu gue sini lah. Udah diceng-cengin tuh dia bercanda. Kata gue, pelan-pelan. Soalnya gue di situ tuh, anak Pelo masih di situ bang, masih nyatronin. Anak Pelo, GP, sama yang STM dari Tangerang tuh nggak tahu deh gue biru. Iya benar. Di situ posisi pas dah ada tangga. Jadi, Wedit lock it dulu. Udah sepi Prim, baru udah gue lega tuh. Gue anak gue lega, gue bertiga ya kan. Gue cabut, gue ke gantung depan ada pos. Nggak tahu di situ udah ada beberapa anak-anak. Tapi emang udah Pelonya udah berbalik kali ya? Udah buyar semua. Alhamdulillah. Dengan aliansi lu tuh Prim, tadi dengan Sebut sama Mesir tuh, itu lebih enak deketan sama mana sih lu? Kalau pribadi sama Sebut apa anak Mesir? Sama aja sih bang, kalau gue balance gitu sama-sama enak. Gue main ke Sebut di Jamu, main ke Mesir di Jamu. Masa? Iya, gue kalau ke Mesir nginep, ke Sebut juga nginep. Kalau lagi perbasis doang nih, gue pasti nginep. Nginep di sono. Kalau ke sono mah kita ribut susah bang di sono bang, di Rangkas. Jadi itu harus codean beberapa hari sebelumnya tuh hamin berapa janjian. Lama amat ya? Iya kalau di sono gitu bang. Baru lupa itu mah pesennya itu. Setahu gue gitu. Kalau ke Mesir katanya sajiannya air mawar Prim. Iya kalau di Mesir air mawar. Buset. Itu anak Betrik kayak ikut-ikutan gue kelas 3 penataran air mawar dari anak Mesir. Penataran air mawar? Iya. Air mawar diapain? Mau nyelawat atau mau ngapain? Udah air mawar yang buat nyiram kuburan tuh bang. Iya betul. Cuman kalau beda dah air mawarnya di sini sama di Bekasi tuh. Kalau gue tanya-tanya, anak Betrik sih dikasih, cuman gue nggak mau gitu. Air mawar. Serius lu air mawar? Iya air mawar buat apaan kata gue iya. Kalau gue tanya sih dia kayak buat misalkan ritual. Enggak. Kan emang mawar kan bisa buat pengobatan gitu bang, luka-luka iya. Misalkan ada yang bacok, itu tuh darahnya nggak terlalu ngalir parah. Secara pengetahuan dia, cuman nggak tahu deh kalau dokter mah. Iya. Tuh ya buat teman-teman kalau mau kebuktian lu minum air mawar dulu terus silet-silet badan. Setelah air mawar habis nih, misalkan ada anak kelas 1 anak Mesir nih, sebelum harinya ada yang nggak datang nongkrong lah, nggak ikut basis, ditanyain, lu kenapa nggak ikut, begini-begini alasannya, tetap disuruh makan beling. Makan beling? Makan beling, gue lihat. Makan beling? Baru pertama kali gue ngeliat orang biasa ya kan, makan beling. Udah, pertama ditanya tuh sama alumninya waktu gue main ke sono kan, ini lu kemarin nggak datang lu, tadi kan, lu milih cabe apa beling?
Kok kagetnya sama orang itu malah milih beling bang. Buset. Gila, kata Goblok banget itu orang. Kalau gue mendingan cabe ya. Serius. Serius demi Allah makan Terus beling. sama dia diapain? Udah kan botol air mawar itu dipecahin. Dipilihin dah yang bersih, kayak yang di lingkarannya nggak di bawah kan bawah keras tuh. Yang kagak ada tulisan harganya ya. Harga 5.000 ya itu. Iya 5.000 ya. Udah sama dia dikeletuk-keletukinnya kayak makan keripik. Anjir, gue kaget sih ini orang ngapain ya? Baru kali itu gue ngeliat orang makan beling. Buset. Secara langsung ya, beda Iya, kayak di debus-debus beda. Gue ngeliat langsung gila. Kagak pada berdarah mulutnya. Kagak bang. Gue mau mikirin aja deh kalau ada gusi yang bolong masuk tuh. Gokil weh. Buat rawat-rawat temen-temen gue di Mesir tuh ya anjir. Siapa yang masih lu kenal anak Mesir, Prem? Banyak sih bang, gue kalau anak Mesir tuh gue sering ke sono. Jadi banyak yang gue kenal. Rata-rata yang gue kenal tuh angkatan seangkatan sama gue sama abang kelas. Rata-rata yang gue deket kayak anak 43 sih gue rata-rata 43 sama Pulau Gadung. Yang gue akrab banget mah. Kayak si Bimo. Oke, Bimo. Yoga Beng tuh yang gue deket sama dia. Buat teman Mesir dimanapun, salam silaturahmi. Salam ya, main-main kemari. Aduh, gokil. Tapi pernah ada kejadian ketika lu sambangan ke Mesir ada kejadian bentrok gitu? Nggak ada sih bang, gue heran deh gue kalau Stono nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu kalau waktu itu janjian di Kolong Keranji. Wih. Sekalian dia tuh gue arah balik kan. Itu gue nggak nginep karena pas malam dapat kabar nih anak Tubun apa anak mana gitu, anak Malaka di Kolong Keranji rame. Nah gue datang tuh rame banget gue. Jalan nyampe situ kagak ada. Iya, udahlah, akhirnya anak bisa dibilang udah mas kalau mau balik aja nggak apa-apa. Gue naik kereta dah balik. Kalau berangkatnya naik kereta juga? Naik kereta gue bang, berangkat naik kereta. Ada nggak sih Prim kejadian sampai meregang nyawa Prim dari pihak lu atau rival lu Prim? Dari pihak gue sih alhamdulillah nggak ada bang. Alhamdulillah nggak ada dari pihak gue. Tapi tuh gue ngeliat di kejadian, tadinya kan gue digantung nih, gue nongkrong digantung. Anak pelo lewat, rame satu truk. Gue turun lah ke depan gantung. Nggak taunya yang anak pelonya itu kebanyakan anak dan mogot bang. Kalau gue sama anak dan mogot kan nggak pernah ribut. Pelo dan mogot? Nggak pernah ribut. Nah, tapi buktinya digantung lu dibantai yang tadi itu. Itu kan dia Al. Oh iya, Kalau Al nggak mungkin lah anak dan mogot. Jangan nggak mungkin. Dia juga ngargain kan. Akhirnya, lantasnya terusnya gimana tuh? Gue di depan gantung tuh pas jembatan tuh tukang ojek udah pada nyiapin kameranya dah. Kan tukang ojek gantung. Kalau di ojek gantung kan nggak rese bang. Jadi gue udah mau ribut, itu gue udah BR udah pada megang satu, gue ngobrol juga udah tenteng-tentengan BR. Iya, sama anak mana itu? Sama anak Pelo, jadi dia Pelo 2 basis. Pelo dan Mogot sama WTD, Waterdoor tuh, sama PHK, 3 deh berarti ya. 3 basis. Gue ngobrol dah sama temen gue tuh, sama si Agam, ada anak mari tuh. Gue kalau sama dia kan kenal. Agam DLP gue kenal, karena kan palanya dia orang tuh. Iya. Gue ngobrol, Gam, lu anak dan Mogotnya minggir dulu. Ya, maksud gue ngeladenin yang lainnya. Iya. Anak kelas 1 gue bilang gini, weh mas, bayarnya gede-gede banget. Tadi ya iya, nomor 1 semua bang dia. Wih, serem. Beli online ya? Iya kata gue, udah ladenin dulu. Udah, anak kelas 1 gue udah nyambit kayak botol, udah nyambit, dia juga tetap biasa aja. Karena kan gue juga sama-sama gak enak. Cuman anak Pelo, WTD sama PHK-nya tuh, dia juga greget sebenarnya. Cuman dia ngargain mungkin ya, gue bukan nggak berani gue ngomong dia ngedon, nggak berani gue. Dia tuh mungkin ngargain anak dan mogotnya juga nahan. Udah ya, jangan gak enak. Gak enak, kata gue kan. Dia udah akhirnya gue udah tunjuk-tunjukkan BR doang. Kata si Agam, udah lah Prim gue jalan. Yaudah gue masuk. Gitu doang. Jadi sama-sama gak enak gitu bang. Ya, karena banyak yang kenal. masuk lagi, dia jalan. Karena di kejadian itu bakal gue lihat kalau gue ributin nih bang. Gue pasti rusak. Cuman kan gue niat gue ributin aja dulu. Masa lu udah yakin pasti rusak? Sama Pelo di situ? Saya bang gue BR cuma 2 biji bang. Dia nomor 1 semua, depan semua. Iya dia kan sekuat-kuatnya orang gerah bang. Nomor 1 mah iya gerah. Udah gue saking gak enaknya, gue juga gak enak sama Bogem. Masa gue ribut sih kenal. Iya, masih Bogem tuh ya. Iya. Udah dia masuk, dia jalan lagi tuh, jalan kaki dia juga. Jadi gue masuk, sampai tukang ojek ngomong gini, woi bang, kok gak jadi ribut? Gak jadi, temen kali, temen gak jadi. Udah gue gak jadi ribut, udah gue nongkrong tuh di pinggir kali gantung. Gue nongkrong dah, ngeliatin dulu. Gak lama tuh anak Pelo ketemu lagi dah sama anak GP kelas 1-nya, mungkin lagi perkenalan kelas 1 kumpul bang. Gue ngeliat anak bonjer tuh motoran keluar dari gantung bang. Ramai anak bonjernya, nggak taunya tuh setelah gue tanya-tanya anak bonjer habis ngandangin DKI. Nggak taunya ngandangin ini cuman bukan di sekolahnya, pas di sekolahnya nggak ada. Dia ke 33 tuh SMA. Anak iya, DKI lagi futsal di situ. Cengkareng ya. Iya, lagi apa namanya? Lomba futsal lah, Jadi dia kasus juga tuh di 33 kan, pada dikeluarin anak bonjer katanya. Keluar gantung, belakang bonjer tuh anak Pelo semua. Buset. Belakang bonjer gue liat jelas banget anak Pelo semua, anak bonjernya juga kaget. Anak Pelonya mah enak kagak naik motor kan. Iya. Jalan kaki udah.
udak-udakan aja dia. Ketemu di depan Telkom, pas banget depan Telkom. Anak bonjer lagi, ada beberapa orang yang turun. Cuman kayak cuma buat nahan doang mungkin ya bang ya. Biar ada yang naik motor tuh jalan dulu, macet bang. Kejadian ada ya anak kelas berapa gitu, anak bonjer, motornya jatuh. Nah jadi dia ngeributin bentar, cuma buat nahan doang, ada yang bawa motornya gitu kali ya. Yang bawa motornya dia ngeributin bentar. Pas mau naik motor dia sabet tuh anak pelo, gue jelas banget ngeliat. Langsung sabet palanya bang, cepret aja palanya. Langsung ngegeletak. Gue geletak, nggak tahu gimana itu ya kan. Udah anak bonjer ngegotong udah tuh yang kena itu. Motor putar balik dah ke namanya depan gantung tuh. Putar balik, sebagian anak bonjer mencar, ada yang lurus. Ya Allah, Robby. Pecah-pecahan dah tuh anak bonjer. Nggak lama dapat kabar, sorenya anak bonjer yang tadi yang gue ngeliat dibacok itu mati bang. Innalillahi. Udah deh anak pelo jadi kayak si kelas 3, kelas 2-nya kan itu mau ujian bang ya. Kelas 3 dia karena gue masih kelas 2. Udah pada keluar. Nggak tahu keluar atau dia kayak nggak masuk karena kan nggak taunya itu yang korban si almarhum dari anak bonjer ini kayak ada keluarga dari kepolisian ngusut. Serius? Iya ngusut dia bang. Lah berarti lu di situ cuma nontonin doang? Nontonin gua sampai anak pelo nih sih, bukan ngedem gue, sempet ngedem gue. Prim pres dikira dia tuh anak kedoya. Kata gua itu bukan kedoya, itu bonjer. Karena gua sama bonjer kan anak daerah gua bonjer semua bang. Gua nggak enak. Lu juga nggak enak juga ya? Iya, kata gua kalau ada korban pasti gue nih yang disalahin sama abang-abangan gue. Pasti gue yang disalahin makanya. Itu bukan anak kedoya kayak anak bonjer. Anak bonjer udah dah. Jadi dia lanjut. Oh dia mah lanjut ngebentrokin ya? Iya, jadi dia nge-DM gue tuh sebelum turun truk. Dia udah ngeliat kan dari jauh anak kedoya kali disangkanya. Tapi sekalipun kalau lu pres mah bisa mungkin malah lebih banyak lagi korbannya. Lebih banyak korbannya karena enak bang. Empuk banget bagi gue, empuk. Gue tinggal keluar doang tuh depan ABC. Dia puter kan di situ. Pasti bakal gue pres rusak, dia nggak bisa kemana-mana. Berarti kejadian itu emang lu ada ya, lu ngeliat ya? Ngeliat gue bang, jelas almarhum itu. Ya siapa namanya lu nggak tahu almarhum itu? Nggak tahu gue bang. Oke ada tuh ya. Buat teman-teman dari keluarga besar Bonjer, sekali lagi gue sama pribadi mengucapkan bela sungkawa. Iya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ya berlapang dada ya. Lapang dada lah sebenarnya mah matinya. Kalau emang cepat dibawa ke rumah sakit nggak bakal mati bang, karena kan satu lubang. Satu lubang kalau udah ajal di samping ada malaikat, gimana ya? Udah diincer dia. Iyalah, udah digambar. Udah kegambar nih lu nih. Udah digambar, udah repot juga ada ajal umur kali ya. Umur ya bang. Nggak ada yang tahu kita. Soalnya gue nanya anak bonjer pada ini bingung, mau bawa ke rumah sakit mana bingung. Jadi malah dibawa kemana gitu sama dia. Nggak langsung ke rumah sakit, dibawa kayak nyari-nyari jalan antara buat berhenti dulu. Iya. Berarti sebenarnya kalau menurut lu Prim, adanya alumni dalam sebuah kalau jalan itu ada pentingnya juga apa nggak sih Prim? Pentingnya mah, ya penting aja kalau buat ngarahin. Iya, kayak tadi lu ya PT. Iya kayak gue nih kayak gitu ya, kayak gue buat nginiin inilah solidaritas tuh pasti betul. Alumni kan. Penting lah ya. Iya. Mungkin dia murni pelajar semua kali Primnya di kejadian itu Prim ya. Di yang tadi bonjer sama kalau murni nggak ada alumni. Kesimpulannya apa Prim? Hikmah dari perjalanan lu selama di Putih Abu-Abu yang bisa lu terapin buat pribadi lu sendiri Prim? Ya bagi gue sih kalau ribut-ribut tuh sekarang udah gak ada gunanya bang. Udah tahu lah lu penyakitnya antara lu polisi, rumah sakit. Iya, sama biaya ya, budget. Budget ya, lu nyusahin orang tua lu udah disekolahin. Iya benar. Bagi gue begitu bang. Ini memang dalam rangka silaturahmi di CJ Channel, monggo deh Prim. Lu sampein permintaan maaf buat rival-rival lu atau enggak buat teman-teman dari rival lu yang udah nganggap lu tadi pincang segala macam, monggo Prim. Bang gua minta maaf ya selama ini misalkan gua selama sekolah ada salah, ada kesilapan gue minta maaf bang ya. Iya. Rata-rata musuh-musuh gue jadi temen. Alhamdulillah ya. Dan juga sekali lagi nih terakhir sebelum gue tutup, gue terima pribadi, Wakil Sarjalah dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.